Namanya Joko Pramudita. Ia hanya pemuda desa biasa yang berani merusak sesajen di pantai selatan. Dan tanpa ia sadari, tindakannya membuat satu sosok murka sekaligus jatuh cinta. Inilah kisah Joko Pramudita, pemuda yang hampir kehilangan iman dan nyawanya karena dicintai oleh penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Di desa Tanjung Sari, yang letaknya cuma selempar sandal dari pantai selatan, hiduplah seorang pemuda bernama Joko Pramudita, atau cukup dipanggil Joko. Usianya 25 tahun, wajahnya bersih, sorot matanya teduh, dan senyumnya, senyum tipe yang bikin ibu-ibu warung lupa ngitung kembalian. Tapi Joko bukan cuma tampan, ia juga rendah hati, kalem, dan alim. Dulu, hampir separuh hidupnya dihabiskan di pondok pesantren. Sampai suatu hari, ia harus pulang ke desa karena ibunya jatuh sakit. Hanya mereka berdua di rumah kecil peninggalan almarhum ayahnya. 2 bulan lalu, ibunya meninggal dunia. Sejak itu, rumah Joko terasa sunyi, seperti masjid habis subuh. Tapi alih-alih merantau atau kembali ke pesantren, Joko memilih tetap tinggal di desa. Katanya, kalau bukan kita yang jaga kampung sendiri, siapa lagi? Dan begitulah Joko, pemuda yang masih berkabung tapi tetap berusaha berdiri tegak dengan niat sederhana, ingin berguna. Sebelum kita lanjut ceritanya, saya mau ucapkan terima kasih buat kalian semua yang sudah setia nonton dan dengerin cerita horor di channel ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di kolom komentar pengalaman horor kalian. Cerita yang paling menarik nanti akan saya buatkan videonya. Masalah mulai muncul bukan dari manusia, tapi dari laut. Setiap bulan tertentu, warga desa Tanjung Sari punya kebiasaan turun ke pantai membawa sesajen. Tumpeng, bunga 7 rupa, kepala ayam, sampai kemenyan. Katanya itu untuk menghormati penguasa Laut Selatan, Nyi Roro Kidul. Joko, yang sejak kecil belajar tauhid dan adab, selalu merasa tidak nyaman. Awalnya ia cuma mengingatkan dengan halus. "Pak, Bu, bukankah rezeki dan keselamatan datangnya dari Allah, bukan dari laut?" Katanya sambil senyum sopan. Sebagian warga mengangguk, lalu tetap bikin sesajen. Sebagian lagi malah berbisik, "Anak pesantren memang begitu, tapi jangan main-main sama yang di laut." Tapi Joko bukan tipe yang diam saja. Diam-diam, kadang ia merusak sesajen yang sudah diletakkan di batu karang. Kadang menumpahkan air kembangnya. Kadang membuang kemenyannya ke pasir. Bukan karena sombong, tapi karena yakin. Kalau ini salah, ya harus dihentikan, pikirnya. Yang tidak Joko tahu, ada sepasang mata yang sejak lama memperhatikannya dari balik ombak. Suatu sore, saat matahari tenggelam seperti koin emas jatuh ke laut, Joko duduk di tepi pantai sambil membaca wirid pelan-pelan. Angin laut berhembus, membawa aroma asin dan sesuatu yang lain. Wangi bunga, tapi bukan bunga kebun. Lalu dia melihatnya. Seorang wanita berjalan di sepanjang pasir basah. Gaunnya hijau lembut, rambutnya hitam panjang terurai. Wajahnya cantik, tapi bukan cantik biasa. Cantik yang bikin jantung sedikit lupa irama normal. "Assalamualaikum," katanya lembut. Joko kaget. "Waalaikumsalam," jawabnya sambil berdiri. Namanya, kata wanita itu, Naya. Katanya ia pendatang, tinggal sementara di desa karena ikut saudara. Sejak hari itu, Naya sering muncul. Di warung kopi, di jalan setapak menuju sawah, di masjid, tapi selalu duduk di luar. Katanya belum hafal tata caranya. Dan entah kenapa, setiap kali Joko sedang galau tentang ibunya, tentang hidup, tentang desa, Naya selalu ada. Mendengarkan, tidak menghakimi, tidak menasihati berlebihan, hanya hadir. Joko mulai merasa nyaman. Bahkan, untuk pertama kalinya sejak ibunya wafat, ia tertawa lepas. Joko tahu dirinya bukan lelaki sembarangan. Hidup di pesantren bertahun-tahun membuatnya terbiasa menjaga pandangan, menjaga lisan, dan menahan hati dari hal-hal yang bisa menyeretnya jauh dari keyakinan. Ia tidak mudah terpikat senyum, tidak gampang hanyut oleh perhatian. Bahkan pada dirinya sendiri, Joko sering bersikap keras, seolah takut sedikit saja lengah, imannya akan retak seperti kaca tipis. Namun manusia tetap manusia. Ada lelah yang tak terlihat di balik keteguhan,
dan ada celah kecil di hati yang diam-diam ingin dipahami. Dan Naya, entah bagaimana, selalu datang tepat ke celah itu. Suatu sore, mereka duduk di bangku kayu dekat warung kopi. Angin laut meniupkan aroma asin yang lembut. Naya menatap Joko lebih lama dari biasanya, seolah ingin membaca sesuatu di balik sorot matanya yang teduh. "Mas Joko," katanya pelan, hampir seperti bisikan. "Kamu itu aneh. Baik, tapi keras banget sama diri sendiri." Joko sedikit terkejut. Tidak banyak orang yang berani berkata begitu padanya. Ia menunduk, tersenyum kaku, seperti seseorang yang ketahuan menyembunyikan sesuatu. "Kalau nggak keras sama diri sendiri," katanya sambil mengaduk kopi yang sudah dingin, "nanti gampang goyah." Naya tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang Joko dengan senyum tipis. Senyum yang bukan mengejek, bukan pula menggurui. Senyum seseorang yang seolah memahami lebih banyak dari yang ia katakan. "Tapi kamu tahu," katanya akhirnya, "kadang yang paling kuat justru yang bisa lembut." Kalimat itu sederhana, tidak berisik, tidak menggelegar. Tapi entah kenapa, ia menancap di hati Joko seperti paku kecil yang tidak terasa sakit, tapi sulit dicabut. Sepanjang perjalanan pulang, kalimat itu terus terngiang. Yang paling kuat justru yang bisa lembut. Ia mulai bertanya-tanya, sejak kapan kekuatan harus selalu berarti keras? Sejak kapan menjaga diri berarti menutup semua pintu? Dan sejak kapan ia lupa bahwa manusia juga butuh dimengerti, bukan hanya menahan diri. Perasaan itu membuat dadanya hangat, tapi juga gelisah. Ia mulai merasa ada yang berbeda. Bukan cinta, belum. Lebih seperti rasa nyaman yang pelan-pelan mengendap. Seperti air hangat yang meresap ke kulit tanpa disadari. Ia menunggu kehadiran Naya tanpa mengakuinya. Ia mendapati dirinya tersenyum lebih sering. Bahkan doa-doanya terasa sedikit berubah nadanya, meski ia tak tahu kenapa. Namun Joko tidak tahu bahwa Naya bukan pendatang biasa. Ia adalah Nyi Roro Kidul, sang penguasa Laut Selatan, penguasa ombak dan angin asin. Yang murka karena sesajennya dirusak, tapi justru jatuh cinta pada orang yang melakukannya. Karena Joko bukan perusak yang sombong. Ia bukan pembangkang yang ingin terlihat benar sendiri. Ia merusak dengan tangan gemetar dan hati penuh keyakinan. Bukan untuk menantang, tapi untuk meluruskan. Ia perusak yang tulus. Dan bagi makhluk yang telah hidup ratusan tahun di antara manusia penuh kepura-puraan, ketulusan itu adalah sesuatu yang langka, sesuatu yang memikat. Dan tanpa disadari keduanya, pertemuan itu bukan lagi sekedar kebetulan, melainkan awal dari takdir yang perlahan mulai bergeser dari jalurnya. Awalnya, Nyi Roro Kidul hanya ingin menguji, tidak lebih. Ia mendekati Joko bukan sebagai perempuan yang sedang jatuh cinta, tapi sebagai penguasa laut yang ingin melihat sejauh apa iman seorang manusia bisa bertahan. Ia ingin menggoyahkan keyakinannya, membuatnya ragu, membuatnya lupa pada prinsip-prinsip yang selama ini ia pegang erat. Baginya, manusia selalu mudah dilunakkan. Cukup dengan pesona, cukup dengan perhatian, cukup dengan perasaan nyaman. Dan Joko seharusnya tak berbeda. Ia mendekatinya dengan senyum lembut, dengan tatapan hangat, dengan kehadiran yang tak pernah memaksa tapi selalu terasa. Ia sengaja muncul di saat-saat Joko lelah, di saat pikirannya penuh, di saat hatinya sepi setelah kehilangan ibunya. Ia mendengar keluh kesahnya, menanggapi dengan empati, dan menanamkan rasa tenang yang pelan-pelan tumbuh di dada Joko. Semua itu awalnya hanyalah permainan, ujian kecil, eksperimen sunyi. Namun waktu berjalan dan sesuatu berubah. Tanpa disadari, Nyi Roro Kidul mulai menunggu langkah Joko. Mulai memperhatikan cara ia berjalan sambil menunduk sopan saat melewati orang tua. Cara ia menahan senyum saat digoda ibu-ibu warung. Cara ia berbicara lembut kepada anak-anak desa, seolah setiap kata yang keluar dari mulutnya ditimbang lebih dulu oleh hati. Dan yang paling membekas, caranya merawat ibunya.
Nyi Roro Kidul melihat sendiri bagaimana Joko menyuapi ibunya dengan sabar, membersihkan keringat di dahinya, menggenggam tangannya saat sang ibu kesakitan, tanpa pernah mengeluh. Tak ada drama, tak ada pamer pengorbanan, hanya ketulusan yang mengalir seperti air, diam-diam tapi tak pernah berhenti. Itu bukan pesona yang dibuat-buat, bukan ketampanan yang dirancang untuk memikat. Itu pesona yang lahir dari karakter, dari jiwa yang bersih, dari hati yang tidak ingin terlihat hebat, tapi ingin benar. Dan tanpa ia sadari, Nyi Roro Kidul mulai merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan selama ratusan tahun keberadaannya. Rindu. Bukan rindu pada penyembahan, bukan rindu pada sesajen, tapi rindu pada percakapan sederhana, pada tawa ringan, pada perasaan menjadi biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidup abadinya, ia tidak ingin dipuja sebagai penguasa laut. Ia tidak ingin disembah sebagai ratu samudra. Ia hanya ingin duduk di bangku kayu bersama seorang pemuda desa, meminum kopi yang sudah dingin, dan berbicara tentang hal-hal kecil, tentang hujan, tentang sawah, tentang masa depan yang tidak pernah ia miliki. Ia ingin menjadi manusia biasa. Namun disitulah masalahnya bermula. Karena Joko tidak pernah benar-benar jatuh cinta padanya. Ia memang nyaman, ia senang, ia menghargai kehadiran Naya, nama yang dikenalnya. Tapi hatinya tetap terkunci rapi oleh iman dan kehati-hatian, seperti rumah dengan pintu terbuka, tapi pagar masih tergembok. Ia tidak pernah melangkah terlalu jauh, tidak pernah menatap terlalu lama, tidak pernah membiarkan perasaan tumbuh tanpa kendali. Dan itu membuat Nyi Roro Kidul gelisah. Bukan marah, bukan dendam, tapi gelisah seperti seseorang yang untuk pertama kalinya menginginkan sesuatu dan menyadari bahwa keinginan itu mungkin tak pernah bisa ia miliki. Ia, yang biasa membuat manusia bertekuk lutut, kini justru bertekuk oleh perasaannya sendiri. Dan semakin Joko menjaga jarak, semakin dalam cinta itu tumbuh. Hingga akhirnya, cinta yang seharusnya lembut berubah menjadi hasrat untuk memiliki. Dengan cara apapun. Suatu malam, Naya mengajak Joko ke pantai. "Cuma sebentar," katanya. "Aku lagi pengen lihat laut malam." Joko ragu, tapi ia percaya. Langit malam itu cerah. Bulan menggantung bulat seperti lampu masjid raksasa. Ombak berkilau keperakan. Mereka berjalan di pasir, berbincang tentang hidup, tentang kehilangan, tentang harapan. Lalu Naya berkata pelan, "Mas Joko, kalau aku bukan manusia biasa, kamu masih mau dekat denganku?" Joko tertawa kecil. Semua manusia nggak biasa dengan caranya sendiri. Naya menatapnya lama. Angin tiba-tiba berubah dingin. Ombak mulai terdengar lebih berat. Dan entah bagaimana, langkah Joko makin lama makin dekat ke air. Padahal ia yakin, tadi mereka masih jauh dari bibir pantai. Kesadaran Joko kabur. Yang ia ingat hanya suara debur ombak, dingin menusuk kaki, lalu dada. "Naya?" panggilnya. Wanita itu berdiri di depan air, rambutnya berkibar liar, matanya tak lagi seperti manusia. Hijau, dalam, tak bertepi. Dan saat Joko mencoba melangkah mundur, ombak besar datang menghantam. Tubuhnya terhempas, diseret, ditelan. Subuh itu, warga desa Tanjung Sari geger. Seorang nelayan menemukan Joko tergeletak di pasir. Tubuhnya lemah, napasnya tipis, bajunya basah asin. "Ini Joko!" teriak seseorang. Ia segera dibawa ke rumah warga, lalu ke bidan desa. Syukurlah, nyawanya tertolong. Tapi selama berhari-hari, Joko tidak sadar, dan kabar pun menyebar. Dia kualat, makanya jangan main-main sama sesajen. Pasti dimurkai Nyi Roro Kidul. Tak ada yang tahu tentang Naya, tak ada yang tahu tentang malam itu. Kecuali Joko. Saat Joko sadar, hal pertama yang ia lihat adalah langit-langit rumah tetangganya. Yang kedua, wajah-wajah cemas warga desa. Ia tidak bicara tentang Naya, tidak tentang wanita cantik, tidak tentang mata hijau di tengah ombak. Ia hanya berkata pelan, "Aku hampir mati." Dan itu cukup. Sejak hari itu, Joko tidak lagi merusak sesajen. Bukan karena takut, tapi karena ia sadar,
Iman tidak selalu harus disampaikan dengan benturan. Kadang harus dengan kesabaran. Di Laut Selatan, Nyi Roro Kidul berdiri di singgasananya. Hatinya tidak tenang. Ia mencintai Joko, tapi tidak bisa memilikinya. Ia ingin membawanya ke dunianya, tapi hampir membunuhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup abadinya, ia menangis. Manusia aneh, gumamnya. Tidak bisa kumiliki, tapi tak bisa pula kulupakan. Sejak itu, tak pernah lagi ia mendekati Joko. Tapi ombak di pantai Tanjung Sari menjadi lebih tenang, dan nelayan jarang celaka. Joko kembali menjalani hidupnya. Ia mengajar ngaji anak-anak, membantu warga bertani, menjadi tempat curhat ibu-ibu warung. Ia tidak menikah cepat, tidak pula pergi dari desa. Kadang saat duduk di tepi pantai, ia memandang laut lama sekali. Bukan dengan takut, bukan pula dengan marah, tapi dengan perasaan seperti seseorang yang pernah hampir kehilangan segalanya dan diberi kesempatan kedua. Dan di antara debur ombak, seolah ada suara yang hanya ia dengar. Terima kasih, karena tetap memilih jalanmu. Orang-orang masih berkata Joko kualat. Sebagian lagi bilang ia dilindungi. Sebagian lagi menganggap itu cuma kebetulan. Tapi Joko tahu satu hal. Ia pernah hampir kehilangan iman. Dan pernah hampir kehilangan nyawa karena cinta yang datang dari dunia yang salah. Dan sejak itu, ia percaya bahwa iman yang tenang lebih kuat daripada ombak setinggi apapun.